Semangat pagi anak-anak, bertemu kembali pada pembelajaran sejarah pada hari ini. Bapak berharap kalian tetap fokus dan semangat untuk mengikuti pembelajaran. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga pola hidup sehat supaya kalian terhindar dari berbagai macam penyakit. Oke, pada hari ini, pada pembelajaran sejarah hari ini kita akan mencoba membahas pembelajaran kita, yaitu sistem politik dan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi parlementer atau sering disebut dengan demokrasi liberal. Jadi yang akan kita bahas nanti di situ adalah sistem kepartaian, kemudian pemilihan umum, dan sistem ekonomi liberal yang diterapkan pada masa demokrasi liberal. Tujuan kita mempelajari ini supaya kita paham dan mengerti bagaimana sejarah perjalanan bangsa ini ketika menerapkan sistem politik liberal. Untuk itu, supaya lebih paham, silahkan simak dan perhatikan dengan baik video berikut dengan seksama. Sistem kepartaian pada masa demokrasi liberal. Tujuan dibentuknya partai politik pada umumnya adalah untuk memperoleh, merebut, dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Sistem politik pada masa demokrasi liberal banyak melahirkan partai-partai baru, sehingga sistem kepartaian yang dianut pada masa demokrasi liberal adalah multipartai. Partai-partai tersebut berlomba agar mendapat kursi di parlemen. Namun, ada dua partai kuat pada masa itu, yaitu PNI dan Masyumi. Sistem kepartaian yang dianut pada masa demokrasi liberal adalah multipartai dengan tujuan untuk memudahkan dalam mengontrol perjuangan. Hatta menyebutkan bahwa pembentukan partai politik bertujuan untuk mudah mengukur kekuatan perjuangan kita dan untuk mempermudah meminta tanggung jawab kepada pemimpin-pemimpin barisan perjuangan. Partai-partai politik yang tidak memegang jabatan dalam kabinet dan tidak memegang peranan penting dalam parlemen sering melakukan oposisi yang kurang sehat dan berusaha menjatuhkan partai politik yang memerintah. Hal inilah yang menyebabkan pada era ini sering terjadi pergantian kabinet. Kabinet tidak berumur panjang sehingga program-programnya tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya, yang menyebabkan terjadinya instabilitas nasional baik di bidang politik, sosial, ekonomi, dan keamanan. Kondisi inilah yang mendorong Presiden Soekarno mencari solusi untuk membangun kehidupan politik Indonesia yang akhirnya membawa Indonesia dari sistem demokrasi liberal menuju demokrasi terpimpin. Pemilihan umum pada tahun 1955 adalah yang pertama di Indonesia. Pemilihan umum pertama kali diselenggarakan pada 29 September 1955, tepatnya pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap. Pemilu 1955 ini diikuti oleh 172 partai politik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953, pemilu tahun 1955 dilaksanakan dalam rangka memilih anggota-anggota parlemen dan konstituante. Pemilihan yang digunakan pada pemilu 1955 adalah sistem perwakilan proporsional, yaitu setiap daerah akan mendapatkan sejumlah kursi atas dasar jumlah penduduknya, dengan ketentuan setiap daerah berhak mendapat jatah minimal 6 kursi untuk konstituante dan 3 kursi untuk parlemen. Di setiap daerah pemilihan disebut, kursi diberikan kepada partai-partai dan calon-calon anggota lainnya sesuai dengan jumlah suara yang mereka peroleh. Pendaftaran pemilu 1955 dilaksanakan sejak bulan Mei 1954 dan selesai pada November 1954. Untuk jumlah warga yang memenuhi syarat masuk bilik suara sebanyak 43.104.464 jiwa. Sesuai dengan tujuan pemilu 1955 dibagi menjadi 2 tahap, yaitu
Tahap pertama untuk pemilu anggota DPR. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955 dan diikuti oleh 29 partai politik dan individu. Tahap kedua adalah pemilu untuk memilih anggota konstituante. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955. Setelah bubarnya RIS dan kembalinya Indonesia ke bentuk negara kesatuan, pemerintah mengalami permasalahan ekonomi dan keuangan yang cukup berat. Permasalahan tersebut ada permasalahan jangka pendek seperti besarnya jumlah mata uang yang beredar dan meningkatnya biaya hidup, serta permasalahan jangka panjang seperti pertambahan jumlah penduduk yang pesat, masih ditambah dengan pertambahan nilai utang luar negeri maupun dalam negeri sebagai akibat dari ditandatanganinya persetujuan menjabundar. Beberapa permasalahan yang mendera ekonomi Indonesia pada saat itu adalah hutang luar negeri yang sebesar 1,5 triliun rupiah dan hutang dalam negeri sebesar 2,8 triliun rupiah yang harus ditanggung Indonesia sebagai hasil dari konferensi meja bundar. Defisit sebesar 51, miliar rupiah yang harus ditanggung pemerintah. Ekspor hanya mengandalkan pertanian dan perkebunan. Kemudian politik keuangan Indonesia yang merupakan warisan pemerintah Belanda, serta situasi keamanan yang tidak menentu dengan banyaknya pemberontakan membuat pengeluaran keamanan dan militer meningkat. Terlalu seringnya terjadi pergantian kabinet sehingga program ekonomi yang dirancang tidak bisa diselesaikan. Sehingga pemerintah melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki kondisi ekonomi tersebut, diantaranya adalah kebijakan Gunting Syarifuddin yang merupakan program pemotongan nilai uang atau sanering. Kebijakan ini dilakukan dengan cara memotong semua uang yang berada di atas 2,5 rupiah sehingga nilainya tinggal setengah. Kebijakan ini dilakukan oleh Menteri Keuangan Syarifuddin Prawira Negara. Kemudian sistem ekonomi Gerakan Banten yang merupakan upaya pemerintah untuk mengubah struktur ekonomi yang berat sebelah. Program ini dilakukan pada masa pemerintahan Kabinet Natsir dan diinisiasi oleh Sumitro Joyo Hadikusumo yang merupakan Menteri Perdagangan. Inti kebijakan ini adalah untuk membantu pengusaha pribumi dengan bantuan kredit dan kesempatan dari pemerintah. Kemudian upaya yang lain adalah nasionalisasi di Japanese Bank menjadi Bank Indonesia pada tanggal 15 Desember 1951. Kemudian adalah sistem ekonomi Alibaba yang bertujuan untuk memajukan pengusaha pribumi dengan cara bekerja sama dengan perusahaan non-pribumi. Kemudian rencana pembangunan 5 tahun yang disusun oleh Biro Perancang Negara yang dipimpin oleh Insinyur Juanda sebagai Menteri Perancang Negara. Biro ini berhasil menyusun rancangan pembangunan 5 tahun yang diselenggarakan untuk dilaksanakan pada periode 1956 sampai dengan 1961. Kemudian ada Musyawarah Nasional Pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan menyeluruh untuk jangka panjang. Hal ini juga sekaligus untuk sementara menyelesaikan ketegangan yang terjadi antara pusat dan daerah akibat dari ketimpangan pembangunan ekonomi antara pusat dengan daerah. Ya, itulah tadi pembelajaran kita yang berkaitan dengan sistem politik Indonesia pada masa demokrasi liberal. Jadi kesimpulannya Bapak sampaikan sedikit bahwa ketika diterapkannya demokrasi parlementer, maka sistem politik Indonesia dari sisi kepartaian, Indonesia menerapkan sistem multipartai atau menerapkan sistem banyak partai yang berlaku pada saat itu yang muncul. Kemudian ketika terjadi pemilihan umum 1955, ini dianggap sebagai pemilu paling demokratis di Indonesia. Karena pada saat itu ada sekitar 170-an lebih partai, baik itu nasional maupun lokal, yang ikut bertarung dalam pemilu 1955. Kemudian secara ekonomi pada saat itu Indonesia menerapkan sistem ekonomi liberal.
Oke, mungkin pada anak semua banyak pertanyaan ataupun yang kurang jelas ataupun masih ada di pikirannya yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Untuk itu, mari kita diskusi dengan baik, dengan santai di Discord nantinya. Dan jangan lupa supaya kalian tetap menjaga kesehatan supaya ke depan kita tetap bisa mengikuti pembelajaran sebagaimana mestinya. Untuk itu, Bapak ucapkan terima kasih dan selamat pagi.